Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Tarbiyatul Islam, semoga dirahmati oleh Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Sehingga kita masih beragama Islam, masih beriman, dan dimudahkan untuk melangkahkan kaki dalam rangka melaksanakan amal ketaatan. Khususnya pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, terutama bapak-bapak, yang diawali dengan sholat qobliyah subuh. Sering saya sampaikan, sholat sunnah qobliyah subuh itu luar biasa. Di dalam hadis, dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 696, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis ini terlalu sering sekali kita dengar. 2 rakaat sunnah fajar, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun banyak orang-orang di luar sana yang meninggalkannya, termasuk meninggalkan sholat subuhnya. Walyadubillah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita supaya bisa senantiasa melaksanakan amal ketaatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan semua umatnya yang masih tegak melaksanakan sunnahnya. Ikhwatal iman, saya ingin lanjutkan tentang topik besarnya adalah kehidupan setelah kematian. Dan pembahasan saya beberapa hari ini menyangkut masalah sirat, yaitu titian. Titian ini lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sirat ini dibentangkan di atas neraka, dari satu bibir neraka ke bibir yang lain, yang di sini ada surga. Kemudian saat sebelum dibentangkannya sirat, Allah membuat gelap gulita padang mahsyar. Setelah gelap gulita, kemudian orang-orang diberikan cahaya yang besarnya sesuai dengan amalnya saat di dunia. Kalau amalnya banyak, maka cahayanya besar. Maaf, kalau amalan solehnya sedikit, maka cahayanya mendrip-mendrip. Dalam hadis disebutkan seperti besarnya ibu jari kaki. Ia kecil, mendrip-mendrip. Dia meniti sirat
mati, jalan lagi, mati, jalan lagi. Dan di dalam neraka itu ada besi seperti pohon sak dan dinajat yang siap menyambar setiap orang yang mau melewati. Dan orang-orang yang disambar itu antara lain, saya masih ingat, pernah saya sampaikan hadis ini. Ini sangat mengerikan. Ada 3 kelompok manusia yang disambar dan masuk neraka. Siapa itu? Orang yang soleh. Lu kok bisa? Itu pertanyaannya. Iya kan? Orang yang soleh. Orang yang alim menurut masyarakat. Orang yang alim menurut masyarakat. Bacaan Qur'annya bagus. Kemudian dia mungkin menyampaikan kajian-kajian. Cuma tidak ikhlas karena Allah. Maka itu seringkali saya sampaikan, semua ibadah akan diterima oleh Allah syaratnya 2. Pertama, ikhlas karena Allah. Jangan karena yang lain. Termasuk orang yang sholat dibagus-baguskan. Gerakannya dibagus-baguskan, bacaannya. Karena ada menantunya. Atau karena ada calon mertuanya. Ini yang termasuk salah satunya riya. Dan dia tidak termasuk orang yang akan masuk neraka lebih dulu dibanding yang lain. Waliyadzubillah. Bacaan Qur'annya bagus. Tapi tujuannya bukan karena Allah. Supaya dipandang orang sebagai ahli qiraah yang bagus. Termasuk ustaz. Menyampaikan kajian. Tidak ikhlas. Jadi tidak karena Allah. Karena sesuatu. Maka itu termasuk salah satu calon penghuni neraka yang di awal-awal. Yang kedua, orang yang kaya senang sedekah. Luar biasa. Orang kaya senang sedekah. Bagus kan menurut penilaian masyarakat. Dan masyarakat menilainya. Dia termasuk orang yang dermawan. Namun karena tidak ikhlas karena Allah. Tujuannya agar dianggap oleh masyarakat saya sebagai seorang dermawan. Maka dia masuk neraka lebih awal. Itu antara lain. Dan yang ketiga adalah. Apa ya? Saya kok lupa. Ini ya. Iya betul, jihad. Orang yang jihad. Kemudian dia tidak karena Allah. Supaya dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang pemberani. Maka dia termasuk orang yang diawalkan masuk nerakanya. Waliyadzubillah. Maka itu kita perlu hati-hati. Kita harus menjaga. Jangan sampai ada sifat riya. Jangan sampai tidak karena Allah. Semua ibadah tidak akan diterima kalau tidak karena Allah. Maka itu ikhlas karena Allah. Dan yang kedua yang penting juga adalah muttaba'ah. Sesuai contoh mengikuti dari Rasulullah SAW. Apapun bentuk ibadahnya. Harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatal iman kami lanjutkan. Jadi yang lalu saya sudah membahas mengenai sirat. Kemudian seseorang itu nanti dalam meniti sirat tergantung amal perbuatannya. Dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 183 disebutkan orang yang meniti sirat itu ada yang kecepatannya seperti kedipan mata. Set, finish. Tapi tidak langsung masuk surga. Sebab nanti setelah meniti sirat tuntas, orang itu akan dikumpulkan di kontoro. Kontoro itu sebagian ulama mengatakan jembatan tapi tidak di atas neraka. Sebagian ulama mengatakan satu tempat yang tujuannya untuk membersihkan hati. Supaya hatinya tidak hasad. Hatinya tidak iri. Termasuk orang-orang yang mati syahid. Tapi masih punya utang dengan manusia. Dengan hamba Allah. Itu cukup mengerikan, ya. Maka itu seringkali saya sampaikan juga, kalau ada urusan dengan manusia, kalau kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah mendolimi orang lain, segera minta maaf. Tidak usah nunggu hari raya, langsung selesaikan.
Itu kedipan mata. Yang kedua, kecepatannya seperti petir. Tahu petir ya? Lebih lambat dibanding kedipan mata. Kedipan mata lebih cepat. Seperti petir. Itu kecepatannya langsung finish. Kok bisa? Ini masalah gaib. Allah yang akan mudahkan. Sesuai dengan amalannya. Kemudian berikutnya seperti angin. Seperti burung. Seperti kuda atau unta yang kencang larinya. Itu kondisinya dalam meniti sirat. Maka oleh karena itu, nasihat untuk saya dan semuanya, sisa-sisa umur kita manfaatkan hanya untuk beramal soleh. Hindari segala kemaksiatan. Kemaksiatan itu termasuk ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Hindari itu. Kemudian itu tentang kondisi kecepatannya saat meniti sirat. Kemudian bagaimana kondisi orangnya? Jadi orang itu saat disambar oleh besi sabdan, itu macam-macam. Ada yang terkoyak-koyak, tapi masih selamat. Ada yang terjatuh ke neraka. Itu tadi termasuk orang ustadz, dia sering menyampaikan nasihat agama, tapi tidak ikhlas. Itu nanti yang akan disambar oleh besi sabdan, masuk ke neraka. Cuman masuk ke nerakanya tidak semuanya kekal. Tergantung daripada amalannya saat di dunia. Di dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3472, silakan. 3472. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kondisi orang saat meniti sirat. Ada yang tangannya tinggal satu, kena sambar besi, putus, tapi selamat masih. Ada yang kakinya tinggal satu. Kalau kecebur, jelas, karena maksiatnya banyak dibanding amal solehnya. Kecebur langsung masuk neraka. Silakan ya 3472 Ibnu Majah. Saya minum. Dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah SAW sabda, jembatan siratal mustaqim. Tidak pakai mustaqim ya. Itu bahasa Arabnya nggak ada mustaqim. Nggak ada, nggak usah mustaqim. Rasulullah SAW bersabda, jembatan sirat diletakkan di antara dua tepi api neraka di atas pohon duri, seperti durinya pohon sakdan. Kemudian para manusia yang dikasihnya, maka di antara manusia ada yang selamat dengan baik, tidak terluka. Selamat, baik, tidak luka sedikit pun. Mungkin kecepatannya seperti petir, atau kecepatannya seperti kedipan mata. Jadi belum sempat disambar, sudah finish duluan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk seperti itu. Ada pula yang selamat dengan luka. Selamat dengan luka. Ya, karena kena besi berduri. Jadi besi dan itu ujungnya nekuk, ada durinya. Ya, lanjut. Kemudian ada yang selamat sedang dia tertahan. Selamat tertahan, nggak bisa sampai finish. Ya, nggak bisa sampai finish. Terus? Serta ada pula yang selamat dalam keadaan terbalik. Selamat terbalik. Ya, wallahu a'lam. Apakah tangannya yang di bawah atau bagaimana? Wallahu a'lam. Terus habis. Itu kondisi orang-orang yang meniti sirat. Kita senantiasa berdoa, semoga istiqomah dalam menjalankan amal ketaatan, kita diselamatkan saat meniti sirat. Yang lalu sudah dibacakan hadis Muslim nomor 183 yang cukup panjang ya. Itu antara lain isinya seperti yang dibacakan. Kemudian termasuk bagaimana kondisi orang yang
masuk neraka, tapi karena masih beriman kepada Allah. Jadi ada yang amalannya sedikit, tapi dia masih bertauhid. Itu nanti yang akan diselamatkan oleh Allah. Maka itu wanti-wanti saya jangan sampai melakukan kesyirikan. Apapun bentuknya. Oh enggak mungkin lah. Saya sopoi masjid. Masa mau nyembah berhala. Bukan itu kasusnya. Mengenai kesyirikan ini banyak sekali. Walaupun syirik kecil. Ya. Dulu seingat saya beri contoh. Kita sakit ke dokter. Kemudian Allah sembuhkan. Ya, saat sakit berdoa, ya Allah tolong sembuhkan aku supaya bisa beraktivitas seperti semula. Saat sakit, begitu sembuh cerita sama temannya. Wah, kemarin saya kena COVID. Ya, tapi memang dokter itu luar biasa. Sehingga dikasih resep obat tak minum langsung plus hilang COVID-nya. Langsung baunya normal kembali. Ini syirik. Karena yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Ini yang kadang-kadang kita kurang menyadari. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang tauhid ini. Ya, banyak sekali. Baik, kita lanjutkan tentang bagaimana kondisi orang yang keluar dari neraka terakhir atau dia masuk surga yang terakhir. Silakan. Hadis yang ke-186. Ya. Nanti panjang itu, lanjut aja terus. 186. Jadi 186 itu sekaligus sebagai syafaat. Syafaat nanti lain kali akan saya bahas khusus. Syafaat itu ada yang dari malaikat, syafaat ada yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada syafaat yang dari manusia. Namun semuanya atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, baru syafaat itu berlaku. Artinya teman itu bisa menyelamatkan kita saat di neraka. Asal ada izin dari Allah. Kalau nggak ada izin dari Allah nggak bisa. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku benar-benar mengetahui penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka dan penghuni surga yang terakhir masuk surga, yaitu seseorang yang keluar dari neraka dengan neraka. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah, masuklah ke dalam surga. Lantas laki-laki itu mendatangi surga. Namun terlihat seolah-olah surga itu telah penuh. Maka dia kembali dan berkata, wahai Tuhanku, aku dapati surga itu telah penuh. Allah Ta'ala berfirman, pergilah, masuklah ke dalam surga. Dia pun mendatangi surga. Dan terlihat seolah-olah surga itu sudah penuh. Maka dia kembali lagi dan berkata, wahai Tuhanku, aku dapat di surga itu telah penuh. Allah berfirman, pergilah, masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya dunia dan 10 kali lipatnya menjadi milikmu. Dunia dan 10 kali lipatnya menjadi milikmu. Dunia dan seisinya. Ya, dunia dan seisinya. Itu untuk siapa? Antum mau enggak mendapat dunia yang sekarang ini, yang antum lihat, termasuk istana presiden, istana raja, semua milik kita. Ya, enggak tahu istana. Saya sendiri belum pernah lihat. Ya, termasuk istana siapa ini? Brunei itu Sultan. Ya, Sultan Bolkiah. Bagaimana kondisinya? Bagaimana istana Raja Salman? Bagaimana istana raja ini, raja itu? Itu semua milik orang itu dan 10 kali lipatnya. Mau enggak? Mau? Saya enggak mau. Kenapa? Itu orang yang terakhir keluar dari neraka
Dan orang yang terakhir masuk surga. Itu surganya kayak gitu. Ya. Jadi ya lumayan lah daripada tidak begitu. Jangan ya. Rasulullah SAW ngajari kita apa? Ngajari minta surga yang Firdaus. Surga ada berapa tingkat? 100. Ini tingkat yang paling bawah. Minta yang paling tinggi 100. Rasul yang menyuruh kita. Dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3512. Dibaca sekali lagi enggak apa-apa. 3512. Supaya tahu persis ya. 3512. Ya, sudah ketemu. Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu 100 derajat. 100 tingkatan, 100 derajat, ya. Terus setiap derajatnya berjarak antara langit dan bumi. Jarak antara tingkatan pertama dengan tingkatan kedua itu seperti langit dan bumi. Dua ketiga langit dan bumi. Besar sekali. Lanjutkan. Dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga Firdaus yang paling tinggi. Ya, terus Tengahnya Firdaus dan Arsh berada di atas Firdaus. Darinya dipancarkan sungai-sungai surga. Maka jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah kepada surga Firdaus. Nah, jangan mau lah. Ya, jangan minta surga yang paling bawah, walaupun mewah. Mewah. Dunia dan seisinya 10 kali mewah, tapi minta. Maka itu kalau sudah ada iming-iming begini, kalau kita masih senang maksiat, waliyadzubillah, tidak cocok. Kita harus merebut supaya bisa mendapatkan surga Firdaus. Ya, caranya nanti lain kali akan kita sampaikan. Ada resepnya. Bagaimana untuk bisa masuk surga Firdaus? Minimal doa sekarang. Dan doa itu diulang-ulang. Seperti Ibnu Majah 3518 ya. Disebutkan kalau minta surga ulangi 3 kali. Jangan sekali. Itu yang mengatakan bukan saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mintalah surga 3 kali. Supaya apa? Surganya ikut berdoa. Ya. Ya Rabb, Pak Farid masukkan surga Firdaus. Begitu. Antum berdoa kalau 3 kali didoakan oleh surganya. Begitu pula kalau kita berlindung dari neraka. Ucapkan 3 kali. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Maka nerakanya ikut berdoa. Ya Allah, jangan masukkan dia ke tempatku. 3518. 3518. Silakan. Tidak apa-apa diulang. Dia pernah saya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga berkata, Ya Allah, masukkanlah ia ke surga. Dan barang siapa yang meminta dijauhkan dari api neraka 3 kali, maka neraka berkata, Ya Allah, jauhkanlah ia dari api neraka. Nah itu, laksanakan itu. Ya. Berdoalah, berlindung dari neraka 3 kali. Jadi itu setiap doa. Artinya setiap kita, bukan sekarang pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Jangan. Itu minum obat. Ya, itu minum obat baru sehari 3 kali. Jadi setiap kali berdoa tidak cukup sekali. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus wa a'udzubika minan nar. Allahumma inna as'aluka jannatal firdaus wa a'udzubika minan nar. Begitu. Bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, masukkan aku ke surga Firdaus, jauhkan dari neraka. Ya Allah, masukkan aku ke surga Firdaus, jauhkan dari neraka. Ulang 3 kali. Ya, mudah-mudahan kita semua
masuk di surga Firdaus. Bagaimana gambarannya? Nanti. Saya kalau ini habis, saya mau sampaikan bagaimana gambaran surga, bagaimana pintunya, bagaimana kamarnya. Insya Allah akan saya sampaikan. Ya, bab surga itu ada yang istana, ada yang rumah, ada yang kemah. Ada yang bentuk kemah. Tapi jangan dibayangkan kemahnya pramuka, jangan. Ya, terbuat dari kain. Kalau ada ular masuk tergigit, enggak, lain. Ya, ada yang berbentuk mutiara. Ya, jadi mutiara besar ada lubang di situ kita menghuni. Mudah-mudahan. Sekarang kita lanjut hadis yang berikutnya dalam kitab Sahih Muslim nomor 187. 187 yang merah. Ya. Ya betul itu. Enggak usah ditutup ya, nanti berlanjut ya. 187. Yang ada dalam kurung nih yang kita lihat. Dalam kurung 187. Silakan. Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terakhir masuk surga adalah seorang lelaki. Dia berjalan sekeluarga dan pada nafas berikutnya dia jatuh tersungkur dan api neraka melepaskannya. Ini ngeri. Ternyata orang yang keluar dari neraka mau masuk ke surga itu merangkak. Sekali merangkak bisa. Merangkak lagi jatuh. Langsung di neraka lagi. Itu kondisinya. Waliyadzubillah. Maka itu kita bersyukur kepada Allah. Dimudahkan melaksanakan amal ketaatan. Tadi saya lihat, Masya Allah. Ya, itu mungkin semalam tidak tidur. Di warung kopi. Ya, ngobrol sana, ngobrol sini. Tidak ada manfaatnya. Usahakan umur itu gunakan yang mendatangkan pahala. Masih ingat? Kitabnya nggak saya bawa. Dalam kitab Targhib wa Tarhib nomor hadis 3592 Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Umurmu kau gunakan untuk apa? Ya ngopi-ngopi ya Rob. Masa gitu jawabnya. Malam Ahad ngopilah semalaman. Ngobrol sana, ngobrol sini yang tidak mendatangkan pahala. Coba istighfar jutaan yang dia lakukan. Dari dia misalnya biasanya masuk warung kopi itu mulai isya lah katakan jam 7, jam 8 sampai subuh belum pulang, belum bubar. Kalau istighfar berapa jumlahnya? Masa dari istighfar sekian juta ini tidak ada yang diterima oleh Allah? Karena memang tidak setiap istighfar diterima oleh Allah. Tidak. Tidak. Jangan punya anggapan kita sudah sering istighfar. Dosa kita sudah habis. Tidak bisa. Itu dosa kecil. Dosa besar tidak cukup. Dosa besar harus dengan taubat nasuh. Apa contohnya dosa besar? Ngerasa nih, bener itu. Ghibah. Ngerasa ini dosa besar. Ya. Jangan dianggap dosa kecil itu, bahaya. Mudah-mudahan kita diselamatkan, diingatkan. Maka untuk menghindari itu, maka jangan sampai ngurusi orang lain. Itu caranya. Presiden kita loh, begini. Itu langsung rasanya. Dosa besar. Caranya, biarin. Ya, dia beginian sama ibunya. Tidak ngurus. Sudah kita urus diri kita sendiri. Banyak istighfar. Itu antara lain. Lanjutkan. Setelah bisa melewati neraka, dia berpaling ke alam neraka sampai berkata, Maha suci zat yang telah menyelamatkan darimu. Allah telah memberikan sesuatu. Jadi setelah dia selamat dari neraka, dilihat. Dia sadar. Ya Rob, terima kasih. Kita dilihat neraka. Kayak gitu dahsyatnya. Saya pernah sampaikan gambaran kan? Dalam, besar, luas. Dulu pernah saya sampaikan hadisnya. Yaitu Rasulullah bersama sahabat ada suara gedebuk. Rasulullah tanya, suara apa itu? Mana tahu ya Rasul kalau tidak kau beritahu.
Disampaikan itu batu besar yang di bibir neraka dimasukkan. Sudah 70 tahun yang lalu. Sekarang baru mencapai dasarnya. Coba. Batu besar 70 tahun yang lalu dimasukkan ke neraka. Sekarang baru nyampe finish. Baru nyampe dasar. Dalam sekali. Dalam sekali. Sudahlah. Ya, saya tidak nakut-nakuti, tapi ya memang tujuannya itu. Ya, supaya takut dan sampai melakukan yang tidak bermanfaat, Lanjutkan, Ustaz. Allah telah memberi sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara orang-orang yang terdahulu. Nah, ini. Jadi GR dia. Ya, dia GR. Dikira tidak ada orang lain yang diberi kenikmatan seperti itu. Dia keluar dari neraka terakhir. Lanjutkan. Lalu sebatang pohon ditumbuhkan untuknya. Nah, setelah keluar dari neraka, dia memuji Allah. Ada pohon tumbuh besar. Lanjut. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada pohon ini, agar aku bisa bernaung di bawahnya dan meminum airnya. Ini permintaan dia. Apa kata Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, mungkin jika aku kabulkan permohonanmu, aku akan meminta yang lain lagi kepadaku. Orang itu menjawab, tidak wahai Tuhanku. Dia berjanji kepada Allah tidak akan meminta yang lain. Jadi setelah keluar dari neraka, ditumbuhkan pohon yang besar, yang tidak panas. Dia minta, ya Rob, tolong dekatkan aku ke pohon itu, supaya bisa minum dan bernaung. Kemudian Allah mengatakan, kalau nek tak turuti, kon jaluk liyane. Manusia kan begitu ya. Dikasih hati, apa ngerogor rempah. Itu manusia, ya. Terus lanjutkan. Kemudian Allah menerimanya. Dia merasa keinginan yang mengganggu itu. Ya, akhirnya dikasih sama Allah. Didekatkan dia ke pohon itu. Selanjutnya, setelah di situ enak, nyaman, bisa minum, bisa bernaung, ada pohon yang lebih bagus lagi, lebih besar lagi, lebih menarik lagi. Silakan. Maka Allah mendekatkannya pada pohon tersebut. Lalu dia berteduh di bawahnya dan minum airnya. Setelah itu diperlihatkan padanya pohon lain yang lebih bagus daripada pohon. Nah, ditunjukkan pohon yang lebih bagus. Terus orang itu berkata, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku pada pohon itu, agar aku dapat meminum airnya dan berteduh di bawahnya. Aku tidak akan meminta yang lain kepadamu. Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji kepadaku tidak akan meminta yang lain? Kita agih sama Allah ya. Pernah janji, katanya tidak minta yang lain. Sekarang tak kasih tahu ada pohon yang lebih indah, lebih bagus. Sekarang minta. Ya boy, karpe ya. Kata Allah begitu kalau bahasa Surabaya. Terus lanjut. Bisa saja jika aku mendekatkanmu ke pohon itu akan meminta yang lain. Nah, ya terus. Orang itu kembali berjanji tidak akan meminta yang lain. Allah pun menerimanya. Dia maha tahu keinginan yang menunggu itu. Allah mendekatkannya pada pohon itu sehingga dia dapat berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya pohon lain di depan pintu surga yang lebih bagus dari pohon sebelumnya. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku pada pohon ini supaya dapat berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Aku tidak akan memohon hal yang lain lagi kepadamu. Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta yang lain? Orang itu menjawab, benar wahai Tuhanku. Aku tidak akan memohon sesuatu yang lain kepadamu. Lagi-lagi Allah melakukannya. Dia maha keinginan yang menunggu itu. Dia pun mendekatkannya pada pohon itu. Ketika Allah telah mendekatkannya pada pohon tersebut, dia mendengar suara-suara penghuni surga. Akhirnya karena pohon itu memang di teras surga, saat didekatkan ke pohon yang ketiga, orang itu mendengar suara percakapan penghuni surga. Suara percakapannya didengar sama dia. Terus maka berkatalah dia, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah berfirman, wahai anak Adam,
apa yang bisa memimpikan permintaanmu kepadaku? Nyalakan engkau jika aku berikan kepadamu dunia yang sepertinya lagi. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, apakah engkau memperoleh-olehku? Padahal engkau adalah Tuhanku Ta'ala. Lalu Ibnu Mas'ud tertawa. Kemudian dia bertanya, tidakkah kalian bertanya kepadaku, mengapa aku tertawa? Orang-orang bertanya, mengapa engkau tertawa? Ibnu Mas'ud menjawab, demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Para sahabat bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena Tuhan semesta alam tertawa tatkala orang itu bertanya, apakah engkau memperoleh-olehku? Padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah berfirman, aku tidak memperoleh-olehmu, tapi aku maha kuasa atas segala sesuatu yang aku kehendaki. Baik, maka itu kita sering berdoa minta, ya. Jadi Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Termasuk orang-orang yang kafir, matinya tinggal sehari dua hari, diberi hidayah, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, mati. Ya, mati. Dalam riwayat disebutkan, orang saat belum bersyahadat, masih kafir, semua kebaikannya tidak dicatat. Tidak menjadi amal solehnya. Tapi begitu dia masuk Islam, maka semua amal soleh yang dilakukan saat kafir langsung menjadi catatan amal solehnya dia. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kejahatannya diganti dengan amal soleh. Coba, berpahala sampai jauh itu. Maka itu kalau ada keluarga kita, teman kita yang dekat-dekat, kalau bisa masukkan dia ke dalam Islam. Masukkan. Itu sangat apa ya? Nantinya kalau kita yang memasukkan dia masuk Islam, maka semua amal yang dilakukan itu menjadi amalan kita. Tanpa mengurangi sedikit pun. Maka itu Rasulullah SAW, kenapa? Rasulullah itu kok amalannya banyak? Karena umatnya banyak. Umatnya banyak. Ya. Jadi apa yang dilakukan umatnya dapat pahala. Terus seperti itu kondisi. Baik. Sekarang kita lanjut. Hadis yang ke-191. Hadis yang ke-191. Tadi berapa ya? 187, 188 tidak usah. 189, 191 dulu saja. 191. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. 191. Silakan. Dari Abu Az-Zubair, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang berkumpulnya manusia di akhirat. Jabir berkata, pada hari kiamat kita akan datang dikumpulkan dari ini dan itu. Perhatikan, artinya kedatangan manusia secara bergelombang. Lalu dipanggillah umat-umat beserta berhalanya dan apa yang dahulu mereka sembah, mulai dari yang pertama dan seterusnya. Kemudian Tuhan kita datang, lalu berfirman, siapa yang sedang kalian tunggu? Mereka menjawab, kami sedang menunggu Tuhan kami. Jadi ini sebelum meniti sirat ya. Hadis ini panjang ceritanya, dijelaskan tentang sebelum meniti sirat semua orang disuruh berkumpul sesuai dengan sembahan-sembahannya. Kemudian setelah itu masuk neraka semua karena neraka dibuat seperti fata morgana yang menggiurkan sehingga orang-orang saat minta ya Rob, haus ya Rob, haus ya Rob. Allah menunjukkan neraka di situ menyejukkan airnya. Sehingga dia masuk semua itu orang-orang kafir. Yang tidak masuk cuma orang beriman dan orang munafik. Kemudian setelah itu Allah datang ditanya, "Loh kenapa kamu di sini? Tadi kan sudah saya perintahkan berbaris, berkelompok berserta sembahan-sembahannya. Kenapa kamu tidak?" "Saya menunggu Rob. Ya, menunggu Tuhanku. Karena Tuhanku itulah sembahanku." Itu jawaban mereka, jawaban orang-orang beriman. Kemudian setelah itu
Dia awalnya tidak mau menyembah Tuhan karena penampakannya tidak seperti Rob yang dia kenal. Tidak tahu berbentuk apa. Tidak mau. Saya berlindung darimu. Ya, saya berlindung darimu. Seperti itu jawabannya. Kemudian setelah itu Allah menunjukkan yang dia kenal. Maka dia baru mau bersujud kepadanya. Lanjutkan hadis yang ini saja. Lanjutkan. Allah berfirman, "Akulah Tuhan kalian." Mereka berkata, "Kami akan menunggu sampai kami melihatmu." Tidak mau. Ya, terus Allah menampakkan diri kepada mereka sambil tertawa. Kemudian dia membawa mereka dan mereka mengikutinya. Mereka masing-masing, baik munafik ataupun mukmin, diberi nur cahaya. Kemudian mereka mengikuti cahaya itu. Sementara itu di atas jembatan neraka Jahanam terdapat terai-terai dari besi dan berduri. Ia akan menyambar siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Lalu nur orang-orang munafik padam dan orang-orang mukmin selamat. Kelompok pertama pun selamat. Mereka tidak dihisab. Wajah mereka berseri bahkan bulan bicara purnama. Jumlah mereka kira-kira 70.000 orang. Nah, 70.000. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Amin. 70.000 nggak dihisab. Nggak dihisab. Nggak diaudit. Itu gelombang pertama yang masuk surga. Jadi orang masuk surga itu bergelombang. Seperti rembulan. Putih bersih langsung masuk surga. Ya, otomatis tentunya setelah meniti sirat dan setelah di kontoro. Karena semua orang akan masuk di kontoro dulu. Yang pasti semua orang itu di meniti sirat. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa semua orang beriman itu akan mendatangi neraka. Kemudian Allah akan menyelamatkan khusus orang-orang yang bertakwa. Nah, pengertian mendatangi neraka ini adalah bukan nyemplung tapi meniti sirat. Tinggal siapa yang tidak diselamatkan Allah karena dosanya, karena maksiatnya yang belum diampuni oleh Allah. Itu antara lain. Ya. Lanjutkan, Ustaz. Lalu lewat rombongan berikutnya, wajah mereka seperti terang yang bintang di langit. Kemudian seterusnya. Kemudian syafaat dikabulkan. Mereka pun memintakan syafaat. Sehingga dari neraka keluar setiap orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya terdapat kebaikan meskipun hanya seberapa dulu. Mereka ditempatkan di halaman surga, sedangkan penghuni surga menyirami mereka dengan air hingga di atas mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya sesuatu biji-bijian yang terbawa arus air. Jadi sudah kayak apa ya? Kayak areng, hitam pekat, tidak berbentuk, wajahnya tidak kelihatan, hitam karena kena api neraka. Sudah nggak kelihatan. Kemudian diselamatkan. Ini belum masuk surga, masih di terasnya. Ada yang menyiram, akhirnya tumbuh. Dalam hadis yang lain disebutkan kayak lumut gitu loh. Jadi ada bangunan yang kena panas, kena air, sehingga timbul lumut. Ya, kayak begitu kondisi orang-orang yang keluar dari neraka. Lanjutkan. Dan hilanglah bekas luka bakarnya. Setelah itu orang tersebut meminta hingga dia diberi dunia dan 10 kali lipatnya. Ya. Jadi itu orang terakhir. Habis ya? Itu orang terakhir. Mudah-mudahan kita termasuk 70.000. Dalam riwayat yang lain disebutkan satu orang dari 70.000 itu menyelamatkan 70.000 lagi. Itu yang tidak akan dihisab. Mudah-mudahan kita masuk. Kalau yang 70.000 tanda tanya saya. Ya. Iya, karena jumlah sahabat sudah banyak. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang terbaik adalah generasiku. Generasiku itu berarti sahabat. Orang yang ketemu Rasulullah tapi matinya mati beriman.
Ketemu Rasulullah kalau matinya kafir, tidak termasuk sahabat. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, ada generasi yang ketemu sahabat. Ini yang namanya tabi'in. Jadi generasi terbaik adalah generasiku. Kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Ini Rasul yang mengatakan. Jadi yang terbaik itu sahabat. Terbaik berikutnya adalah tabi'in. Terbaik berikutnya tabi'in. Kita, ya mudah-mudahan dianggap saudara daripada Rasulullah SAW. Ingat hadis yang menyatakan bahwa nanti saya akan ketemu saudara-saudara saya. Loh, apakah saya nggak diakui sebagai saudara? Sahabat protes. Kamu sahabat. Siapa saudara-saudara? Yaitu orang yang beriman kepadaku tidak pernah ketemu aku. Itu dianggap saudara Rasulullah SAW. Beriman kepadaku, tidak pernah ketemu aku. Itu antara lain. Jadi kita dianggap saudara. Kita akan ditolong. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kalau doa jangan lupa. Kalau ada azan jangan lupa doa itu. Minta kepada Allah agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi tempat yang mulia. Dan orang yang mendoakan Rasul seperti itu, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini butuh nanti di akhirat itu kita butuh syafaat. Kita butuh pertolongan. Karena istri kita tidak bisa menolong. Anak kita tidak mau menolong. Orang tua kita tidak mau menolong. Masih ingat ayatnya? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari yafirrul mar'u min akhi. Orang-orang pada lari. Itu antara lain. Surat Abasa. Sudah, tidak ngurus. Jadi saat kiamat itu adalah batas finish. Anak tidak bermanfaat. Harta tidak bermanfaat. Itu kiamat. Sebelum kiamat kita sudah mati, maka anak masih bisa bermanfaat kalau mendoakan. Harta masih bisa bermanfaat kalau dikelola oleh anak-anaknya yang soleh. Sehingga dia akan sedekah termasuk atas nama dirinya dan atas nama orang tuanya. Saya pernah sampaikan. Jadi kalau sedekah, walaupun 1.000 rupiah, ya Allah terimalah ini sedekahku dan sedekah bapak ibuku. Walaupun cuma 1.000. Jangan lupa. Ya, niatkan ini. Karena dari niat itu, dari doa-doa itu, Allah akan meningkatkan derajatnya orang tua kita di surga. Diterima. Loh, dia tidak termasuk yang beramal. Iya, 957 Muslim. Muslim 957. Saya kira hadis ini juga sering saya sampaikan, tapi tidak apa-apa diulang. Jadi tolong, kalau selama ini belum, setiap kita sedekah, setiap kita berinfak, niatkan untuk diri kita dan orang tua kita. Walaupun cuma 1.000. Itu penting. Ya. 957. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dengan tiba-tiba dan beliau sakit tidak sempat berwasiat. Menurut dugaanku, seandainya dia sempat berbicara, mungkin dia akan bersedekah. Dapatkah beliau akan pahalanya jika aku bersedekah atas nama beliau?" Atas nama beliau. Terus? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya, dapat." Iya, dapat. Jelas. Jadi yang selama ini belum, mulai besok atau mulai nanti.
sedekah atas nama pribadi dan atas nama orang tua. Walaupun cuma 1.000. Ya, itu nanti akan. Itu termasuk birrul walidain setelah orang tua kita meninggal. Jadi birrul walidain itu banyak cara. Kalau orang tua kita sudah meninggal bukan berarti birrul walidain berbuat baik kepada orang tuanya stop, enggak. Setelah orang tua kita meninggal, kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua. Caranya, pertama berdoa. Doakan orang tua. Ya Allah ampuni orang tuaku, bapak ibuku. Kemudian yang kedua, sedekah atas nama orang tua. Yang ketiga, jalin bukan kerabat, temennya. Dulu abiku tuh baik sama Pak Farid, misal aja. Ternyata mungkin nggak baik sama Pak Farid. Maka anak saya tadi menjalin hubungan baik sama Pak Farid. Itu termasuk birrul walidain. Anak saya yang perempuan yang terakhir itu Masya Allah. Ya. Bolehlah saya ceritakan sedikit. Pernah WA sama saya. Dia pernah minta daftar nama-nama yang menjadi teman akrab saya. Seperti itu. Berarti ada keinginan untuk berbuat baik, untuk birrul walidain seandainya saya sudah meninggal. Maka itu sampaikan ke anak-anak kita. Berbuat baik itu kepada orang tua, birrul walidain kepada orang tua, tidak hanya saat orang tuanya hidup. Termasuk orang tuanya sudah mati, kita wajib birrul walidain. Kita wajib berbakti, kita wajib berbuat baik kepada orang tua, walaupun sudah mati. Bukan berarti ngopeni kuburan nih. Mohon maaf. Jumat marani nang kuburane, disamponi, batu nisannya dicet. Itu tidak berbuat baik. Ditahlili kalau mati, itu nyiksa orang tua. Seminggu ini ditahlili, 40 hari ditahlili, diundangkan orang supaya orang-orang mau berdoa untuk orang tuanya. Itu nyiksa orang tua. Ya. Setiap tahun di hall. Itu nyiksa orang tua. Kenapa? Mengundang orang makan-makan di rumah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka itu termasuk nihayah. Yaitu apa namanya? Meratapi mayit. Dan orang-orang yang meratapi mayit, maka mayitnya akan disiksa oleh malaikat. Hati-hati. Maka itu, ini golongan di kelompok ini, nek aku ndak, yaiku ngomong gini, jangan. Saya ndak ngomong kiai, ndak ngomong ustadz, Rasul yang ngomong. Istri Rasulullah SAW sebelum memiliki istri banyak. Istrinya masih Khadijah. Khadijah meninggal dulu apa kawin dulu? Rasulullah itu Khadijah meninggal dulu atau Khadijah masih itu dia kawin lagi? Meninggal dulu. Apakah ditahlili? Tidak ada satu hadis pun. Tidak ada satu hadis pun. Istri yang paling dicintai itu Khadijah. Waktu itu. Sebelum punya istri Aisyah. Tidak pernah melakukan tahlilan. Maka itu jangan, ini kan adat, ini kan baik, ini mendoakan. Doanya tidak ikhlas. Saudara tadi, barusan dibaca hadisnya. Tidak usah diundang. Kasih saja makan diantari. Tapi jangan dalam rangka setahunnya, 40 harinya.
Tidak apa-apa, itu bagus. Itu termasuk birrul walidain. Ya, birrul walidain. Contoh, antum waktu ngaji begini, tapi ini contoh ya, bukan sungguhan deh ya. Nanti ini anggap sungguhan. Antum bawa makanan. Sate kambing 100 tusuk. Gulai kambing sak panci. Dikasihkan saya. Boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Tapi ini contoh jangan sungguhan. Ya, nanti sungguhan. Jadi itu tujuannya apa? Dan itu diniatkan atas nama orang tua. Boleh, boleh. Boleh. Termasuk sedekah di celengan itu loh, kalau subuh. Ya Allah, terimalah ini sedekah saya dan sedekah bapak ibu saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Selesai. Itu aja. Tapi jangan ngomong sesuai. Ya Allah, terimalah ini sedekahku, sedekah ibuku, sedekah bapakku. Rabbana taqabbal minna. Cemplung. Didelok wong akeh. Ya, kelamaan. Dalam hati jangan lama-lama. Tujuannya apa? Supaya antum nanti mendapatkan apa? Naungan saat di padang mahsyar. Ingat, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan. Salah satunya adalah kalau kita sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Sembunyikan. Termasuk amal soleh apapun kalau bisa sembunyikan. Supaya apa? Ikhlas. Tidak ada riya. Ya, tidak ada riya. Begitu? Ye, silakan. Loh, ini waktunya kok sudah 5.17. Ya, kenapa? Ngopi kami dan doakan ngopi itu kan yang membuat para kopi itu kan sudah rezekinya dia. Apakah rezeki itu barokah? Karena dia itu dengan hasilnya kopi itu kita bicarakan yang istilahnya yang ngopi ya, yang mendirikan warung. Dia itu sudah pernah umroh atau haji dan sebagainya dari uang itu. Apakah itu barokah? Terus kalau rasanya, kita kalau rasanya jelek apa yang dikatakan tadi, misalnya bila presiden sulit untuk menghindari, pasti kita melakukan perbuatan yang salah. Tapi kalau kita rasanya orang yang baik, masih ada tiga apakah berwujud dan kan rasanya. Apakah itu boleh gitu? Kalau yang menjelekan, masih tidak boleh apa yang lain. Yang ketiga masalah doakan. Mendoakan Nabi. Ya, mendoakan Nabi. Dan keluarganya supaya ini. Maka itu kan tidak masuk neraka, masuk surga. Ya, bagi teman-teman atau dari orang tua yang kita doakan, ya Allah, ampunnya kepada orang tua. Itu kan lebih baik yang mana kalau kita mendoakan Nabi, karena Nabi itu otomatis sudah masuk surga dan keluarganya. Itu ya. Baik, sampai lupa saya pertanyaannya. Oh baik, yang pertama kopi. Apakah orang yang punya warung kopinya itu, apakah ini berkah apa tidak? Itu bukan urusan saya, urusan Allah. Yang pertama. Cuma satu hal. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jelas. Kalau maaf ya, saya mohon maaf benar. Jangan disampaikan kepada punya warung ya, jangan. Nanti saya bisa diancam nanti. Jadi begini, setiap usaha, upayakan usaha itu berkah. Bagaimana usaha itu berkah? Usaha yang membuat orang lain yang berhubungan dengan usaha kita menjadi lebih taat. Jelas, itu baru berkah. Dia nyatanya bisa haji, nyatanya dia bisa umroh, sedekahnya bisa banyak. Urusan mereka. Tapi upaya kita lakukan semua usaha itu bagaimana caranya berkah. Lah untuk berkah itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan kita adalah yang membuat dia lebih taat kepada Allah.
Kalau ternyata, lu warung kopi apa nggak bisa lebih tak bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Buka warung kopi. Setel TV-nya. Bukan bola yang disetel. Kajian. Gak payu, gak ngurus. Iya kan? Kajian. Kajian yang sunnah. Kemudian ada yang bisik-bisik ngerasa nih. Sore. Ayo, belok TV mana? Kajian. Sambil minum kopi. Boleh enggak? Boleh. Semua itu bisa menjadi baik, semua itu bisa menjadi jelek, tergantung kita. Jelas. Terus gak muli-muli. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, sampaikan. Orang yang paling dibenci Rasulullah SAW adalah orang yang berbincang-bincang urusan dunia setelah Isya. Orang buyar. Lah gak payu. Kan wis mari ngombe kopi. Wis ada duit. Jelas. Sampaikan hadis itu. Orang yang dibenci. Maaf, keliru saya. Dibenci sama Allah. Bukan Rasul ya. Jadi hadisnya dari Rasul. Rasul menyampaikan orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang berbincang-bincang urusan dunia setelah Isya. Itu antara lain. Jelas. Mari Isya, buyar. Begitu azan Isya, ayo ke masjid. Itu ada masjid tarbiyah dekat. Enggak usah menggos-menggos. 50 meter. Itu baru berkah. Lu nyatanya dia bisa umroh, dia bisa haji, bisa sedekah, bisa bangun ini, itu, dan sebagainya. Itu ujian dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Lupa saya. Ngerasani kenapa? Ngerasani kalau baik. Ya. Ngerasani itu mesti baik. Dan mesti benar. Ngerasani itu mesti benar. Maaf, bukan baik. Ngerasani itu mesti benar. Kalau tidak benar, namanya bukan ngerasani. Memfitnah. Fitnah. Ya. Kalau kasihan, ya tidak usah dibicarakan. Ajak orang lain bukan ngerasani, ayo kita bantu dia, kasihan dia. Itu saja. Yang ketiga apa? Tuh, Nabi kok didoakan. Kita ada perintah dari Allah. Apa perintahnya? Loh, orang tua didoakan dong, teman-teman didoakan. Loh, Rasul itu dijamin masuk surga enggak? Jamin. Dia sholat malam enggak? Sholat malam. Sampai kakinya bengkak. Sampai ditegur oleh istrinya. Ya Rasul, Anda kan sudah dijamin surga. Kenapa kok bersusah-susah? Sholat malam begitu lama. Sampai bengkak kakinya. Apakah tidak boleh saya bersyukur kepada Allah? Karena ada dijamin oleh Allah, kita bersyukur. Cara bersyukurnya lebih taat kepada Allah. Itu saja. Itu saja. Karena kita diberi sehat. Kena asik gak kademen. Datang ke masjid. Ikut sholat jamaahnya. Ikut kajiannya. Itu saja. Jelas Pak? Coba. Sebentar, surat apa ini? Ayo, ada yang ingat? Kalau khotib Jumat. Yang kedua apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh bersolawat, disuruh berdoa untuk Rasul. Ini perintah Al-Quran. Harus. Orang lain apa enggak kita doakan? Kita doakan. Buka surat Ibrahim. Surat yang ke-14. Nah, ibu-ibu enak ini. Senang saya. Buka. Kita salah satu doanya apa?
Duh, saya kok lupa. Ayat 40, 41. Surat Ibrahim 14, 40, 41. Ini doa terbaik. Silakan. Coba diulang ayatnya dulu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Baca terjemahnya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Nah, pertama minta, ya Allah, aku dan anak keturunanku semuanya orang yang ahli sholat. Bukan yang ahli ngopi, dah. Lanjut. Ya Tuhan kami, perkenankanlah sholat. Perkenankanlah doaku. Ya Allah, kabulkan doaku. Supaya aku dan anak turunku semua ahli sholat. Nek sholat gak males. Itu anak turunnya. Terus. Ya Tuhan kami, ampunilah aku. Ampuni aku. Terus. Dan kedua ibu bapakku. Kedua ibu bapakku. Terus. Dan semua orang yang beriman. Semua orang beriman. Pada hari tiada dan perhitungan. Jadi, kalau antum baca surat Ibrahim ayat yang ke-41, Bapak mendoakan kita semua enggak? Mendoakan. Jelas? Iya. Ini jangan sampai enggak dibaca. Kalau kita berdoa jangan sampai Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kita doakan saya dan keturunannya ahli sholat. Saya kabulkan doa kami. Saya dan kedua orang tuaku. Dan semua orang mukmin sedunia. Supaya, apa tadi? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Rabbana firli. Ampuni ya Allah. Ampuni aku. Ampuni kedua orang tuaku. Ampuni semua orang beriman. Coba. Dan ingat, dalam satu riwayat disebutkan, orang yang mendoakan orang. Yang orangnya tidak tahu. Malaikat mendoakanmu seperti yang kamu ucapkan. Itu. Maka itu berdoalah. Ya Allah, tolong Mahmudin itu masukkan ke surga Firdaus. Boleh enggak? Boleh. Boleh, bantu itu. Ya. Sanggup ya? Janji loh ya. Mungkin kita, maksudnya kenapa Rasul ini didoakan karena kebaikan kita dengan mendoakan Rasul. Betul. Benar. Kita diperintah untuk baca sholawat itu. Rasul menyatakan bahwa setiap satu sholawat yang kita ucapkan kepada Rasul, Allah membalasnya 10. Coba. Jelas itu. Allah membalasnya 10 kali. Kita bersolawat 2 kali, kita mendapatkan 20. Kita baca sholawat 5 kali, kita mendapatkan 50. Coba. Maka itu kalau ada orang bersolawat harus dijawab. Ya, saya mengatakan tadi Rasulullah Muhammad SAW. Nanti jawab. Jawab. Ya. Sebab kalau tidak jawab, Rasul mengatakan apa? Itu termasuk pelit, kikir, medit, bahmit. Ini saya sampaikan waktu khutbah Idul Fitri yang lalu. Kan? Celaka. Siapa itu celaka? Nah, salah satunya adalah kalau dibacakan namaku, dia tidak mau bersolawat. Itu antara lain. Jelas, Bapak? Oke. Ini sebentar, saya lihat. Terbitnya jam berapa? Habis ya? Terbitnya jam 5:09 tambah 15, berarti jam 5:24. Sekarang sudah 5:29. Cukup? Ya, baik. Kita akhiri. Mohon maaf. Saya mohon maaf ya. Kadang-kadang saya menyampaikannya kasar. Saya kalau menyampaikan itu kasar. Ya, orang Surabaya kan memang kasar ya. Mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.